Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai metode penelitian observasi. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Fuadatul Muqonia sebagai moderator dan 3 teman saya sebagai pemateri yaitu Tika Rayuningsih, Himatul Faikoh, dan Lia Citra Ambar. Di sini kami akan membahas mengenai apa itu metode observasi, kemudian karakteristiknya, jenis-jenisnya, kelebihan kekurangan, manfaat, dan yang terakhir tentang penyusunan lembar observasi. Langsung saja, materi pertama akan saya sampaikan, yaitu tentang apa itu observasi. Observasi yaitu proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek, dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau komunikasi dengan subjek. Atau ringkasnya, observasi adalah proses mengubah fakta menjadi data. Observasi merupakan salah satu metode paling dasar dan paling tua. Dasar karena dalam setiap aktivitas psikologi adalah kegiatan observasi. Selanjutnya yaitu materi karakteristik metode observasi. Sebelumnya dalam modul Bapak Agus yang berjudul penilaian pembelajaran telah dijelaskan bahwa observasi memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi atau data baik berupa fakta maupun perlakuan dalam situasi yang sesungguhnya. Dari tujuan tersebut, karakteristik metode observasi meliputi pertama, harus mempunyai arah dan tujuan yang spesifik. Maksudnya, dalam melakukan observasi, tujuan yang diinginkan harus kita rancang secara spesifik agar penelitian lebih terarah. Yang kedua, observasi bersifat ilmiah, artinya sesuai dengan kaidah keilmuan dan sesuai fakta yang ada. Kemudian yang ketiga adalah dalam observasi harus ada gejala-gejala yang harus diselidiki. Hal ini karena kalau tidak ada hal-hal yang diteliti, tujuan observasi tidak akan tercapai. Kemudian, hal ini berhubungan dengan karakteristik yang keempat, yaitu observasi harus valid atau sahih, kemudian bersifat reliable artinya konsisten atau stabil datanya, dan yang terakhir observasi harus bersifat praktis. Praktis di sini diartikan sebagai sesuatu yang bisa dipraktikkan atau suatu objek yang dapat diteliti secara langsung. Selanjutnya, materi jenis-jenis observasi akan dijelaskan oleh Saudari Lia Citra Ambarwati. Jenis-jenis observasi. Nah, sebenarnya jenis observasi itu sangat bervariasi, sehingga dalam hal ini banyak ahli yang berbeda pendapat dalam jenis observasi. Ada ahli yang mengatakan bahwa observasi dibagi berdasarkan keterlibatan peneliti. Ada juga yang mengatakan bahwa observasi dibagi berdasarkan peneliti struktur observasi, dan juga ada yang mengatakan berdasarkan model observasi. Dalam hal ini saya akan menjelaskan secara umum bahwa observasi dibagi berdasarkan kerangka kerja dan pelaksanaannya. Untuk kerangka kerja sendiri itu ada dua. Yang pertama, observasi struktur, di mana semua aktivitas observer itu telah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kerangka kerja yang pasti, di mana kerangka kerja ini berisi faktor-faktor yang telah diatur kategorinya. Isi dan luas materi observasi itu telah ditetapkan dan dibatasi dengan jelas dan tegas. Nah, faktor-faktor yang udah ditentuin tadi akan dicantumkan dalam pedoman observasi, sehingga itulah yang akan dicatat pada pelaksanaannya. Kedua adalah observasi tidak struktur, di mana semua aktivitas observer tidak dibatasi oleh suatu kerangka kerja yang pasti, dan hanya berpatok pada tujuan observasi itu sendiri. Selanjutnya, berdasarkan pelaksanaannya. Observasi dibagi jadi tiga. Yang pertama, observasi partisipatif, di mana observasi dilakukan dengan cara ikut ambil bagian atau melibatkan diri dalam situasi objek yang diamati. Orang yang mengadakan observasi turut ambil bagian dalam kehidupan orang yang diobservasi. Umumnya, observasi ini dilakukan untuk penelitian yang bersifat eksplor, seperti menyelidiki perilaku individu dalam situasi sosial, kayak cara hidupnya atau hubungan sosialnya dalam masyarakat. Nah, ada
ada hal yang perlu diperhatikan dalam observasi ini, di mana materi observasi itu harus sesuai dengan tujuan observasi. Kemudian waktu dan bentuk pencatatan dilakukan segera setelah kejadian dengan kata kunci urut, secara kronologis, secara sistematis, membina hubungan dengan mencegah kecurigaan, menggunakan pendekatan yang baik, dan menjaga situasi tetap wajar. Nah, untuk kedalaman partisipasi itu tergantung pada tujuan dan situasi, berdasarkan tingkat partisipasinya. Kegiatan observasi dilakukan melalui partisipasi lengkap, anggota penuh, partisipasi fungsional aktivitas tertentu bergabung, dan partisipasi sebagai pengamat. Untuk yang kedua adalah observasi langsung, di mana observasi langsung ini dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Nah, observasi ini memuat faktor-faktor dan ciri-ciri khusus dari setiap faktor yang diamati, menekankan pada segi frekuensi atau interval waktu tertentu. Nah, dalam hal ini observasi langsung juga menggunakan jangka waktu yang pendek. Nah, observasi ini isi dan luasnya lebih terbatas disesuaikan dengan tujuan observasi. Biasanya telah dirumuskan pada awal penyusunan rancangan observasi, respon dan peristiwa yang diamati dapat dicatat secara lebih teliti dan mungkin dikuantifikasikan. Yang terakhir adalah observasi tidak langsung, di mana observasi ini dilakukan melalui perantara, baik mengenai teknik maupun mengenai alat ukurnya, di mana observasi ini dilakukan tanpa adanya persiapan yang sistematik atau terencana tentang apa yang akan diobservasi, karena peneliti tidak tahu secara pasti apa yang akan diamati atau apa yang akan terjadi. Nah, pada observasi ini, observer membuat rencana observasi namun tidak digunakan secara baku, seperti dalam observasi sistematik. Artinya, observer dapat mengubah subjek observasi sesuai dengan situasi lapangan yang sedang diamati. Selanjutnya, mengenai materi kelebihan dan kekurangan metode observasi akan dijelaskan oleh Saudari Tika Rayuningsi. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan metode observasi. Yang pertama yaitu kelebihan metode observasi, ada 4. Dapat menggambarkan lingkungan fisik dari kegiatan-kegiatan. Nah, contohnya itu seperti letak fisik peralatan, penerangan, gangguan suara, dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua, metode observasi cocok untuk mengamati orang-orang yang sibuk. Nah, metode observasi ini sangat akurat untuk digunakan untuk mengamati orang-orang yang sibuk. Contohnya adalah seperti guru. Nah, yang ketiga yaitu terdapat gejala yang tidak dapat diamati dengan metode lain. Pada metode observasi ini, dia itu memiliki suatu gejala dan itu tidak dapat diamati oleh metode lain. Nah, untuk yang keempat, tidak terikat laporan pribadi. Maksudnya yaitu pada metode observasi sendiri tidak terikat laporan rutin. Kekurangan metode observasi sendiri itu ada 4. Yang pertama, cara pandang individu terhadap objek belum tentu sama atau subjektif. Maksudnya di sini yaitu menunjukkan bahwa hasil pengamatan sangat dipengaruhi oleh daya adaptasi, kebiasaan, keinginan, prasangka, dan proyeksi. Jadi seseorang yang belum terlatih untuk mengamati, maka dia akan keteteran. Nah, akibatnya yaitu kesan yang diperoleh juga tidak akan sama dengan penilaiannya. Untuk yang kedua yaitu kemampuan manusia untuk menyimpan secara akurat terhadap kesan yang diperoleh dari hasil pengamatan sangat terbatas, baik dalam hal jumlah maupun lamanya kesan itu bisa disimpan. Nah, di sini yaitu mencatat bahwa tidak banyak orang yang mampu menyimpan kesan yang amat luas dan detail. Oleh sebab itu, para observer itu perlu suatu alat bantu. Contoh saja, apabila ada seorang peneliti yang melakukan observasi terhadap sejumlah siswa dalam satu kelas, tentu ia akan mengalami kesulitan apabila harus menyimpan memori atau informasi berapa jumlah anak di kelas, berapa jumlah anak laki-laki, dan berapa jumlah anak perempuan.
maka dia butuh sebuah alat untuk merekam semuanya. Nah, akibatnya apabila tidak menggunakan alat bantu, itu sesuatu yang mungkin hilang, dan tidak lengkap. Yang ketiga adalah terkendala privasi objek, karena permasalahan pribadi sulit untuk diamati. Yang keempat yaitu memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dan ketepatan hasil. Nah, pada kekurangan metode observasi yang terakhir ini, pengamatan perlu dilakukan beberapa kali, sehingga memerlukan waktu yang panjang. Sampai-sampai observer sendiri itu merasa bosan. Selanjutnya mengenai materi manfaat observasi dan penyusunan lembar observasi akan dijelaskan oleh Saudari Imatul Faik. Materi selanjutnya yaitu tentang manfaat observasi. Manfaat observasi yang pertama yaitu hasil dapat dikonfirmasi dengan penelitian. Maksudnya, ketika kita melakukan sebuah penelitian, maka kita butuh data yang relevan, yang akurat, yang real. Nah, data tersebut akan kita peroleh dengan cara kita melakukan suatu observasi. Yang kedua, memberikan gambaran dunia nyata. Nah, contohnya ketika kita melakukan suatu observasi, contohnya kita melakukan observasi tentang sistem pembelajaran di kelas. Nah, kita melihat dunia nyatanya kelas seperti apa, bagaimana kelas yang kondusif seperti apa, sistem pembelajarannya efektif seperti apa. Observasi itu tidak dapat kita duga-duga atau kita tidak dapat dibayang-bayangkan. Terus yang nomor 3, dapat menjelaskan proses peristiwa berlangsung. Maksudnya, ketika kita melakukan observasi, kita tahu peristiwa berlangsung dalam sistem pembelajaran di kelas itu seperti apa, guru memberikan materi, siswa menangkap materi, siswa melakukan diskusi, siswa melakukan tanya jawab, seperti itu. Jadi kita tahu proses peristiwa berlangsungnya itu seperti apa. Terus yang nomor 4, mencatat situasi yang tidak dapat direplikasikan. Maksudnya, seperti yang saya sampaikan di atas, bahwa situasi observasi adalah situasi yang nyata. Jadi, situasi tersebut tidak dapat direplikasikan. Kemudian yang nomor 5, kronologi peristiwa dapat dicatat dengan berurutan. Nah, misalkan kita melakukan observasi tadi, sistem pembelajaran di kelas. Nah, pertama kan kita melakukan pengamatan atau penyelidikan terhadap siswa terlebih dahulu. Nah, kita mengamati bagaimana siswa mendengar guru saat guru menyampaikan materi. Kemudian ada siswa yang berpikir kritis, dia mampu menyampaikan kejanggalan ketika memang ada kejanggalan di materi yang disampaikan oleh guru. Jadi berurutan. Tidak mungkin ketika siswa janggal dulu tapi materinya belum disampaikan, kan itu tidak sistematis. Terus yang nomor 6, dapat dikombinasikan dengan metode lain. Nah, observasi ini juga tidak melulu observasi. Ya, kita dapat mengkombinasikannya dengan wawancara. Jadi kita peroleh data yang akurat dari observasi, juga kita melakukan wawancara untuk melengkapi data observasi kita, karena wawancara kan data yang diperolehnya dari narasumber langsung. Kalau data observasi itu dari mata kita secara. Materi selanjutnya yaitu langkah menyusun lembar observasi. Yang pertama, menentukan tujuan pembuatan lembar observasi. Kita membuat lembar observasi pasti memiliki suatu tujuan. Contohnya, observasi tentang sistem pembelajaran di kelas. Tujuannya yaitu merekam data berapa banyak siswa di suatu kelas yang aktif belajar dan bagaimana kualitas aktivitas belajar siswa tersebut. Yang kedua yaitu mengumpulkan referensi tentang objek yang akan diteliti. Maksudnya, ketika kita sudah menentukan suatu tujuan, maka kita mencari referensi. Karena objek yang akan diteliti adalah siswa yang aktif,
maka kita mencari referensi tentang karakteristik atau ciri-ciri siswa yang aktif belajar di kelas itu seperti apa. Yang ketiga, menyusun poin-poin kunci. Maksudnya, ketika referensi yang kita miliki sudah cukup, kita langsung menyusun poin-poin kuncinya. Di sini kan tadi karakteristik siswa. Nah, karakteristik siswa itu contohnya siswa mendengar dengan aktif, siswa mampu membaca dengan aktif, siswa mampu berpikir kritis, itu kita masukkan ke dalam poin-poin kunci. Lalu yang keempat, menentukan desain atau layout lembar observasi. Maksudnya, lembar observasi itu akan diisi oleh pengisi dengan cara dicentang atau dengan skor penilaian, itu terserah yang akan membuat lembar observasinya. Kemudian yang kelima, merumuskan elemen-elemen lembar observasi. Maksudnya, elemen-elemen lembar observasi itu kita runtutkan mulai dari judul observasi, identitasnya apa, tujuannya apa, petunjuk penggunaannya bagaimana, kemudian masuk ke dalam butir-butir pertanyaan. Yang ketujuh, validitas instrumen atau validitas lembar observasi. Maksudnya, ketika lembar observasi yang kita susun sudah jadi, kita melakukan validasi. Validasi tersebut bisa dilakukan oleh dosen untuk mengecek lembar observasi kita sudah tepat atau mungkin ada yang perlu direvisi. Yang terakhir, merevisi lembar observasi bila diperlukan. Maksudnya, ketika lembar observasi kita sudah divalidasi oleh dosen dan dosen mengatakan jika lembar observasi kita kurang tepat, maka revisi ini perlu kita lakukan. Tapi jika tidak, revisi ini tidak perlu dimasukkan ke dalam langkah menyusun lembar observasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Selanjutnya untuk pertanyaan, saran, atau sanggahan, kami persilahkan di kolom komentar. Saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.